Kalau kita ingin tauhid kita sempurna dan termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan dari api neraka, dibebaskan dari segala macam musibah-musibah akhirat dan masuk surga dengan mudah, maka setiap kita dituntut untuk memahami, mempelajari dan tentunya mengamalkan semua syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, pembahasan ini sesungguhnya sudah diisyaratkan oleh para ulama kita. Para ulama kita yang hidupnya bahkan di generasi-generasi awal. Di antaranya adalah ada seseorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah wafat pada tahun 110 Hijriah. Dan beliau pernah ditanya, "Wahai Imam, bukankah sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah?" Siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Kemudian jawab Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Bala, benar. Apa yang engkau sampaikan, hadis yang engkau bawakan itu benar. Akan tetapi," kata Imam Hasan Al-Basri, yaitu bagi orang yang ada haqqaha wa fardaha, yaitu kalau dia benar-benar menunaikan hak-hak dari kalimat la ilaha illallah dan melaksanakan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, barulah dia masuk surga. Artinya di sini mengandung pesan dari perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa sekedar mengucap saja itu tidak otomatis memasukkan seseorang ke dalam surga, tapi ada apa? Ada pembuktian melalui penunaian hak-hak kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya yang kemudian oleh para ulama kita setelahnya, itulah yang dimaksud dengan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Begitu juga sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala. Beliau juga pernah ditanya oleh salah seorang di antara kaum muslimin. Beliau ditanya, "Alaisa miftahul jannati qaulu la ilaha illallah?" Wahai Imam, bukankah kunci surga itu adalah mengucapkan la ilaha illallah? Maka kemudian Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala berkata, "Bala, benar apa yang kau sampaikan. Ucapan la ilaha illallah adalah miftahul jannah, ya, kunci surga. Akan tetapi, ma min miftahin illa walahu asnan." Setiap kunci itu pasti punya apa? Gerigi-geriginya. Yang satu kunci dengan kunci lainnya berbeda-beda bentuk dan kontur gigi-giginya. Maka begitu juga engkau mengucapkan la ilaha illallah, engkau mendapatkan kunci surga, tetapi geriginya sesuai enggak dengan kunci yang bisa digunakan untuk membuka pintu surga. Fa in ataita bimiftahin lahu asnan futiha lak. Maka kata Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, kalau engkau membawa kunci yang gerigi-geriginya sesuai dengan gerigi yang menjadi pintu surga, engkau gunakan kunci tersebut untuk membukanya, maka pintu surga akan terbuka. Tetapi kalau engkau tidak membawa kunci yang gerigi-geriginya sesuai dengan apa? Dengan pintu surga, maka engkau tidak akan pernah bisa membuka atau tidak dibukakan pintu surga untukmu. Nah, kalimat ini atau pernyataan ini dari Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah taala ini juga mengandung pesan, ternyata sebatas mengucapkan la ilaha illallah, kalau seseorang kemudian tidak menunaikan hak-haknya, tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak melaksanakan konsekuensinya, ucapan itu tidak bermanfaat sedikit pun hingga dia menunaikan semua syarat-syarat dan konsekuensinya, sehingga dia kemudian akan bisa masuk